siswa semuanya. Ya bisa dimanapun kemudian bisa mendefinisikan apapun itu secara astronomis gitu, Nes. Oke, sekarang kita akan membahas tentang gelombang. Tapi sebelum kita membahas tentang gelombang, barangkali ada yang mau menanyakan tentang getaran yang kemarin masih dirasa belum paham, silahkan. Ya. Gelombang. Ini masih awal dulu. Gelombang. Wave, gelombang. Ada yang mau bertanya sebelumnya kita melanjutkan tentang gelombang? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya. 1, 2, 3. Tidak ada. Oke, saya andaikan begini. Saya andaikan ada tembok. Kemudian ada tali, mulai start dari situ, miring ke sana, saya kasih beban M, panjangnya di sini kita sebut saja panjangnya adalah L. Terus panjangnya di sini adalah setengah L. Nah, jika benda tersebut kemudian dilepaskan, maka otomatis si benda akan berayun. Permasalahannya pun si tali itu lintasannya sekarang akan begini. Nah, padahal di pertemuan terakhir kita membicarakan tentang periode getar. Aryo yang nyatat periode getar kalau benda yang digantung gitu. Panjangnya L, persamaannya apakah? T sama dengan 2pi akar M per K itu kalau bendanya digantungkan, dipasangi pegas. Tetapi kalau benda yang digantung dengan tali itu adalah T sama dengan 2pi akar L per G. Masalahnya L per G. Masalahnya adalah ini dia. Yang namanya satu periode itu adalah gerakannya benda dari sini ke sini saat itu lurus, saat lurus sampai di sini. Nah, setelah sampai di lurusan sini, yang jadi masalah di periode berikutnya adalah dia panjangnya cuma segini. Itu yang harus dipelototi. Oh, kalau gitu pada saat jalan ke arah sana sampai di situ, kemudian sampai di sebelah sini berubah lagi, kemudian balik lagi ke situ, kemudian balik lagi ke sana lagi ke tempat awal. Itulah satu periode. Oh, kalau gitu perjalanan satu periodenya, satu T-nya sama dengan setengah periodenya saat talinya panjang ditambah lagi setengah periodenya saat talinya pendek. Sehingga diperoleh T-nya itu sama dengan setengah kali 2pi akar L per G saat L-nya panjang. Aduh, sorry. Ini kecoret jadi nggak jelas. Bentar, saya hapus dulu. Atau saya ballpoint aja. Aduh. Tadi temboknya, kemudian saya ganti pakai ballpoint. Kalau gitu T-nya sama dengan setengah kali kurung 2pi akar L per
G saat G-nya L-nya panjang ditambah lagi dengan setengah kali 2pi akar L per G saat L-nya pendek. Nah, jadi, ada jadinya. Jadi, setiap kamu ketemu soal fisika, yang harus kamu lakukan pertama kali adalah analisis selalu. Ya kan? Analisis. Sebelum kamu menganalisis, sebelumnya masih ada lagi. Ini yang B ternyata. 1A kamu harus cermati dulu. Amati lingkungan. Kemudian kamu analisis apa saja sih menjadi yang mempengaruhi sistem yang kita amati tersebut. Baru kemudian eksekusi dengan langkah kedua. Setelah dianalisis, kamu harus bisa membandingkan dengan data dengan teori. Nah, maka kalau siswa TN dimanapun berada di tempat yang baru, yang harus dilakukan pertama kali apa? Survei lingkungan, mengamati keadaan sebelum segala sesuatunya terjadi, sehingga kamu pasti harus melakukan mapping dulu. Gitu. Kemudian setelah mapping, kamu harus bisa menentukan, oh nanti ekskavasinya kalau ada apa-apa maka harus jalurnya adalah ini. Makanya kalau kamu ke kampung itu biasanya ada jalur evakuasi. Jadi kalau ada apa-apa pasti sudah tahu harus jalan kemana. Itu siswa TN itu harus selalu aktif mencari tahu di situnya. Nah, belajar fisika itu juga iya, harus aktif. Oke, yang penting kamu harus bisa menganalisis segala sesuatunya. Baik, kita mulai tentang gelombang. Nah, untuk bisa membahas tentang gelombang, kita harus bisa memahami dulu bedanya, apa bedanya gelombang dengan getaran. Oh, kalau yang namanya getaran, seperti yang kita pernah bahas minggu kemarin, itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik yang jadi acuan tertentu yang kemudian kita sebut sebagai titik seimbang. Gerak bolak-balik yang kalau kita definisikan lebih lanjut, yang mempengaruhi itu siapa? Karena adanya gaya pemulih. F pemulih. Ini sebagai kalau kita mau tambahin supaya jadi lebih lagi. Oh, setiap kamu ngomongin getaran, pasti oknum pertama kali yang kamu harus cari adalah gaya pemulih. Karena dari gaya pemulih kamu akan bisa tahu karakter dia. Apakah gerakannya kencang, atau gerakannya lambat, atau lemes, atau betul-betul sangat kencang jalannya. Siapa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah gaya pemulih. Itu dia. Jadi kalau gitu, yang namanya getaran itu apa? Gerak bolak-balik di sekitar titik acuan yang kemudian disebut sebagai gaya titik keseimbangan yang dipengaruhi karena adanya gaya pemulih. Set. Bagaimana dia gelombang? Kalau gelombang itu ternyata juga adalah getaran, disturbance, usikan yang menjalar menyusuri ruang waktu yang biasanya karena adanya perpindahan energi. Jadi transferensi itu tidak hanya berpindah ya, energinya itu diberikan ke tetangganya. Oke, ya saya ambil contoh. Jangan diambil contoh gini. Kalau kamu punya tali, kemudian digetarkan, yang terjadi adalah masing-masing partikel itu sebetulnya bergetar. Oke, ambil contoh yang biru yang ini. Biru, setting. Nah, yang namanya gelombang itu masing-masing partikel itu bergetar. Masing-masing partikel bergetar. Bisa naik turun seperti pada titik biru, masing-masing partikel bergetar.
Atau justru bergetarnya tidak naik turun, tetapi nah seperti yang di bawahnya, maju mundur. Kalau kamu perhatikan perbedaannya adalah yang biru itu naik turun, sementara gelombangnya menjalar ke kanan, sementara yang bawah gimana? Menjalarnya sama ke kanan, tetapi arah simpangannya kanan kiri, maju mundur. Asik kan? Ini mulai asik nih. Saya ulangi. Yang biru gerakannya naik turun, sementara gelombangnya menjalar ke kanan. Sementara yang bawah gelombang tetap menjalar ke kanan, tetapi arah getarnya itu maju mundur. Nah, ini mulai menarik. Karena sifat tersebut, maka berdasarkan arah usikannya, gelombang terdapat dua jenis gelombang, yaitu kemudian disebut sebagai gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang mediumnya bolak-balik tegak lurus terhadap arah rambatannya. Contohnya yang gelombang transversal itu yang biru ini. Ini. Nah, menjalarnya kemana? Ke kanan. Menjalarnya ke kanan. Arah rambatnya sana V, tetapi arah simpangannya naik ke Y simpangan. Kita ulangi, kita lihat. Simpangannya ke atas, sementara menjalarnya V, arah menjalar ke arah kanan. Oh, kalau gitu arah simpangannya tegak lurus terhadap arah menjalarnya. Lanjut. Kalau sekarang yang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang mediumnya bergerak bolak-balik dengan arah sama dengan arah rambat gelombang. Contohnya yang ini tadi. Nah, arah rambatnya ke kanan, V-nya, sementara arah simpangannya maju mundur. Perhatikan lagi. Arah simpangannya maju mundur, arah rambatnya, arah menjalarnya, arah rambat atau arah rambat menjalar. Arah rambat, arah gelombang. Arah rambat gelombang, menjalarnya ke arah kanan. Nah, seperti itu. Yang namanya longitudinal. Contoh gelombang transversal apa? Gelombang pada permukaan air. Nah, itu arah simpangannya, arah usikannya bergerak naik turun gelombang air ini. Sementara menjalarnya V-nya misalnya ke kanan, tetapi arah usikannya, arah simpangannya naik turun. Nah, kayak gini. Y-nya simpangan. V-nya yang warna kuning ini ke arah sana, ke kanan. Gelombang water wave. Kemudian ada lagi untuk yang gelombang longitudinal adalah suara. Suara itu mirip dengan gelombang yang bawah tadi, yang ini. Jadi gelombang kejutnya, getaran kejutnya itu arahnya maju mundur relatif terhadap arah rambat gelombangnya. Jadi maju mundur, ada desakan, shock wave. Nah, contoh lagi, ini jelas-jelas banget. Arah rambatnya kemana? Kanan. Kalau kamu perhatikan arah rambatnya kanan. Tetapi masing-masing partikel bergerak naik turun. Berarti ini gelombang apa? Transversal. Ini arah simpangannya X. Naik turun.
Gampang toh? Lanjut, yang ini. Gelombang apakah ini? Longitudinal. Contohnya apa yang kayak gini? Suara tadi. Atau kalau kamu main di kebun, pohon-pohon yang jadi pagar tanaman, misalnya pohon tetean, itu kalau digetarkan bisa kayak gini. Oke, next. Longitudinal. What about this one? Jadi supaya ekstrim itu ada titik biru. Oh, ternyata getarannya kayak gitu. Contohnya apa? Ya, yang ini termasuk jenis apa? Gelombang apa? Transversal kalau berdasarkan dilihat, oh arah gelombangnya dulu kemana? Arah V-nya. V-nya ke kanan, arah rambatnya ke kanan. Getarannya kemana? Simpangannya naik turun dan ke kiri kanan. Berarti ini sudah gabungan longitudinal dan transversal. Maksud ada gempa. Gempa itu contoh paling nyata dari adanya gelombang gabungan antara transversal dan longitudinal. Makanya kalau kamu berdiri di atas tanah yang sedang mengalami gempa, itu ada efek naik turunnya, ada efek goyang ke kiri kanannya. Jadi kayak gini. Kalau kamu pernah di Magelang, mungkin pernah merasakan yang namanya gempa. Orang-orang Jawa sering mengalami gempa, merasakan adanya gempa. Orang-orang Kalimantan jarang mengalami gempa, merasakan gempa. Kenapa orang Kalimantan jarang merasakan gempa? Ya, karena kalau Jawa, Sumatera, Papua, ya betul sekali. Ya, Lombok itu termasuk jalur Ring of Fire. Tahu Ring of Fire? Cincin, betul sekali, cincin apinya gunung berapi dunia. Tapi beda lagi dengan Lord of the Ring. Lord of the Ring tahu? Apa itu Lord of the Ring? Itu film sih. Tapi saya suka dengan anak-anak kalau pas kumpul nonton Lord of the Ring yang baru. Ya, kalau masih ada yang baru, kalau nggak ada yang baru ya nonton yang lama-lama. Oke, lanjut. Ya, kita coba analisis gelombang transversal. Gelombang transversal tadi arah simpangannya naik turun, kemudian arah V-nya ke sana tegak lurus. Jadi arah simpangannya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Kemudian yang harus kita pelototi adalah yang namanya satu lambda. Satu lambda itu atau satu panjang gelombang dari sini sampai sini. Ini adalah satu lambda. Satu panjang gelombang. Atau bisa juga kamu mengambil pas di tengah. Ini juga satu lambda. Atau pada saat di dasar. Ini juga satu lambda. Atau di sembarang, boleh. Yang jelas harus kembali di kondisi awalnya. Sehingga gambar ini ada terdapat berapa lambda? Ayo. Dua. Yakin 2,5? Nah, ini kan satu lambda lagi, ya kan? Dua lambda sampai di situ. Setengah itu kan sampai di sini. Paham? Masih ada sisa lagi segitu. Berarti ini 3/4 lambda. Nah, kemudian yang harus kita pelototi adalah, ini ada yang penulisannya agak bermasalah karena pakai yang ini simbolnya namanya huruf nu. Nulisnya kayak gini, bacanya nu. Nu. Makanya ada teh merek nu. Itu untuk menambahkan frekuensi.
frekuensi kalau buku-buku yang advance itu biasanya simbolnya huruf nu, bukan huruf F. Tapi kalau di buku-buku SMA biasa ya biasanya masih F. Nu atau F sama dengan frekuensi. Kenapa tehnya kok mereknya nu? Supaya kamu frekuensi minumnya sering. Nah, gitu. Seperti kita tahu, V itu kan sama dengan S kalikan T kalau dia adalah GLB. Nah, di gelombang itu juga, oh kalau gitu V sama dengan yang mirip dengan S itu adalah lambda, pergeserannya. Dan kalau satu lambda itu kan berarti waktunya satu kali bergetar. Ya sudah, lambda kalikan periode. V sama dengan S per T, sorry. Astagfirullahaladzim. Gampang kong ini kok yang ngawur. Lambda per periode. V sama dengan S per T. Maaf, salah ngomong. V sama dengan S per T. Kita coret dulu, saya ulangi. Di gerak lurus beraturan, V sama dengan S per T. Kalau dia gerak lurus beraturan. Tetapi untuk gelombang, yang mirip perpindahannya dengan S itu adalah lambda, panjang gelombang. Tetapi lambda itu kan hanya berlaku jika waktunya satu kali bergetar. Oh kalau gitu waktu satu bergetar sama dengan periode, sehingga V juga sama dengan lambda per periode. Ini lambda, tulisannya lambda jelek. Saya ulangi, lambda kayak gini. Karena F sama dengan seperti, maka bisa juga dituliskan menjadi lambda kalikan frekuensi. Atau lambda kalikan nu tadi itu. Nah. Lanjut. Bagaimana dengan gelombang longitudinal? Kalau gelombang longitudinal itu ternyata ada daerah di mana dia akan mengalami kompresi, mampat, tapi juga akan mengalami regang. Nah, berarti mirip dengan yang kalau transversal pada saat ada di puncak dan ada di lembah istilahnya. Oh, berarti satu lambda itu adalah dari puncak ke puncak atau dari rapatan ke rapatan, ini yang disebut satu lambda, atau yang dari regangan ke regangan. Dari sini sampai sini. Ini juga satu lambda. Nah, contohnya apa untuk yang kayak gini? Selingki. Tahu selingki? Itu yang gas panjang banget yang bisa. Nah, ya. Kayak per, betul. Kayak per yang bisa dipanjangin. Oke, nanti bisa dilihat di YouTube-nya Pak Amin yang ada abang kalian yang main selingki. Sampai di sini ada pertanyaan, guys? Masih mudah. Oke, lanjut. Tadi ada penggolongan gelombang berdasarkan simpangannya, sekarang didasarkan amplitudonya. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah simpangan maksimal, X maksimum, atau kemarin Y maksimum. Simpangan maksimum, itulah amplitudo. Ternyata ada dua macam jenis gelombang yang kemudian nanti kita sebut sebagai gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Nah, gelombang yang berdiri ini, gelombang berdiri disebut juga gelombang stasioner atau gelombang diam. Oke, here it is. Contoh gelombang yang moving wave, gelombang yang berjalan, itu yang gimana? Kalau kamu perhatikan, masing-masing partikel, dimanapun partikel itu, ternyata dia akan selalu memiliki besar simpangan yang sama. Ups, maksudnya simpangannya itu dari sini sampai sini. Kalau saya andaikan ini adalah posisi timbangnya.
Oh, maaf, ini warnanya saya ganti dulu supaya tidak ekstrim. Posisi timbangnya misalnya saja warna kuning. Ini posisi timbang. Nah, masing-masing partikel itu seolah-olah simpangannya ke sana, amplitudonya. Amplitudonya segitu. Minus amplitudo dan positif amplitudo. Semua partikel memiliki amplitudo yang sama. Itulah yang disebut gelombang berjalan, moving wave. Nah, sebelum membahas tentang gelombang berdiri, saya jelaskan dulu, oh ternyata gelombang itu punya karakter, dia mudah terpantul. Baik dari medium ke tali kecil ke tali besar maupun tali besar ke tali kecil, itu akan selalu mengalami pantulan, cuman arahnya yang berbeda. Kalau kamu perhatikan yang atas, dari kecil yang ke besar, awalnya nyimpangnya ke atas, mantulnya nyimpangnya ke bawah. Ini pantulannya. Bagaimana dengan kalau yang dari besar ke kecil, tali besar ke tali kecil, simpangan mula-mula ke atas, pantulannya juga ke atas. Yang menarik. Pokoknya setiap gelombang itu pindah medium, selalu ada pantulannya. Itu yang penting. Selalu saja mengalami pemantulan. Permasalahannya sekarang. Kalau ada dua buah ada gelombang yang ketemu dengan pantulannya, bagaimana jadinya? Kita andaikan. Seperti misalnya saja yang atas ini. Ada gelombang segitiga yang menjalar ke kanan dan ada gelombang kotak yang menjalar ke kiri. Apa yang terjadi pada saat mereka ketemu, mereka berdua ketemu? Yang kotak tetap kotak, yang segitiga tetap segitiga, pada saat ketemu saling menjumlahkan. Setelah lewat ya tetap sesuai jati diri dia. Yang segitiga tetap jadi segitiga, yang segitu empat tetap jadi empat tanpa tertekan.
gelombangnya terlalu tinggi itu, harusnya bentuknya titik aja. Oke, oke. Nah, silahkan diplototi yang sudah saya tandai. Ternyata di situ itu tidak menyimpang sama sekali. Tetapi nah, yang diantaranya itu selalu menyimpang maksimal. Ya kan? Kita lihat lagi. Apa yang terjadi kalau sekarang terus-menerus supaya lebih ekstrim? Ups, sorry, masih sama. Kalau terus-menerus, itu sebenarnya yang terjadi adalah, jadi kalau seandainya yang biru ini adalah gelombang kedatang ke sana, gelombang datang, kemudian yang merah ini adalah pantulannya. Maksudnya apa kita ngomongin dengan pantulannya? Karena untuk dikatakan bahwa kedua gelombang itu harus identik. Supaya identik, maka pantulan ini haruslah berasal dari gelombang datangnya, sehingga karakternya persis, panjang gelombangnya persis. Nah, kalau mereka berdua ketemu, ternyata jadilah yang hitam. Ini adalah gelombang campuran antara gelombang datang, dan gelombang pantulnya. Oh, jadinya bentuknya kayak gitu. Terus yang kamu harus pelototi lagi adalah titik-titik khususnya tadi. Yang merah-merah itu adalah titik-titik di mana dia tidak menyimpang sama sekali, sementara di tempat yang lain, misalnya di sini, simpangannya selalu maksimal, selalu maksimal, selalu maksimal, selalu maksimal. Sementara di titik-titik merah sama sekali tidak menyimpang sama sekali. Nah, ini yang kemudian sebagai titik simpul atau bahasa Inggrisnya node. Jangan lupa node with O, not with you. Kalau O-nya ganti U itu menjadi lain ceritanya, bukan simpul. Tetapi harus disampuli, ya kan? Nah, apa yang terjadi dengan titik-titik yang selalu nyimpang maksimal? Ini yang kemudian disebut titik perut atau antinode. Antinode. Nah, ini kalau bentuk simpelnya, ya kan? Bentuk simpelnya. Ternyata di dunia ini ada benda-benda yang bergetar dengan kompleksitas menyesuaikan masing-masing. Contoh, warna putih. Loh, yang ini contohnya adalah pada gitar. Senar gitar itu kedua ujungnya bergetar, tidak bergetar, tetapi bagian tengah seperti pada yang senar gitar. Senar gitar, kalau kemudian tengah-tengahnya disentuh, bagian sininya disentuh, akan terjadi harmoni. Ya, kalau kamu tahu gitaris Alif Ba Ta, itu paling suka sekali main harmoni dengan cara menyentuh di tengah-tengahnya di sini atau digeser. Kalau digeser gimana? Kamu harus tahu posisinya harmoninya yang berikutnya itu adalah di sini. Karena pada saat di situ ini nggak bergetar sama sekali. Dengan frekuensi nanti beda lagi. Nah, kan? Mau lebih kompleks lagi, geser lagi ke sini. Seperti itu. Jadi main gitar itu kamu harus tahu fisikanya sehingga tahu ya dinamakan harmoni itu apa. Oh ternyata kayak gini. Karena pada saat kamu sentuh, dia akan menjadi titik yang kemudian tidak bersimpang sama sekali yang kemudian kita sebut sebagai titik simpul. Nah, titik tengah. Pada saat kamu sentuh tengahnya menjadi satu oktav lebih tinggi. Misalnya nada paling bawah, senar gitar paling bawah itu nada E. Begitu kamu pencet tengahnya, bukan dipencet, sorry, cuma disentuh.
cuma disentuh sehingga di situ tidak bergetar, maka akan menjadi 1 oktav lebih tinggi. Ting, ting. Gitu. Masalah berikutnya adalah ini karena kenapa bisa gitu? Karena di kedua ujungnya ini terikat, fix. Bagaimana kalau kedua ujung ini bebas? Nah, ini contohnya adalah kalau pemain marching band ini adalah belira. Belira itu besinya, batangan besinya itu tidak bergetar, tetapi lebih tepatnya lagi yang ini. Karena apa? Di sini tidak bergetar, yang ini kemudian menjadi sandarannya di itunya. Jadi sandarannya itu kira-kira 1, 2, 3, 4, seperempatnya dari panjang. Terus dari sini sampai sini, ini setengahnya. Nah, makanya belajar fisika, geng. Bisa, supaya menjadi dunia ini lebih menarik. Apa yang terjadi jika satu ujungnya terikat, satu ujungnya bebas? Ini nilai kemungkinan-kemungkinannya di baris yang ketiga ini. Wah, nanti kalau perlu kita bahas semuanya ini, gelombangnya ini. Dengan segala kemungkinan-kemungkinannya. Kalau perlu kalian sambil bawa contoh alat yang betul-betul memanfaatkan ini semuanya. Semuanya berdasarkan pada pemahaman fisikanya. Berarti Alibata itu belum belajar main gitar, dia belajar fisikanya dulu, jadi paham apa itu yang disebut harmoni. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau kayak gini. Oh, ternyata pada saat kita ngomongin yang ini adalah apa namanya? Getaran kalau dia satu dimensi. Ini satu dimensi. Satu dimensi itu hanya satu panjang tok. Gitu. Ya kayak tali, itu jadinya satu dimensi. Bagaimana kalau membran? Oh, kalau membran berarti ini gerakan 2 dimensi. 2 dimensi. 2 dimension. Medium. 2 dimension medium. Nah, contohnya yang ini pada drum. Drum band. Oke. Tapi nggak pakai mbok. Ternyata ini juga memiliki kemungkinan getaran yang beda-beda. Nah, ini main yang gendang. Atau ketipung. Terus kalau yang dari Papua itu apa namanya? Yang digendong di samping itu? Betul sekali. Ya, itu karakternya bisa, suaranya beda-beda. Ternyata juga karena misalnya saja di sebelah sininya disentuh. Sehingga dia diem. Kalau diem maka frekuensinya ternyata berbeda dengan kalau yang ini, yang awal tadi. Ups. Nah, yang ini sama sekali nggak ada sentuhan, cuman bagian tengahnya ini aja yang dipukul. Bum. Sehingga getarannya sederhana gitu. Yang ini kalau mukulnya terlalu kencang sehingga frekuensinya menjadi berapa kali lebih tinggi, itu nanti bisa kita hitung. Tetapi yang jelas ada daerah-daerah juga yang di sini yang tidak bergetar. Ringnya ini. Jadi kayak garis simpul, tetapi bukan titik, tapi bentuknya garis. Garis simpul. Nah, yang di sini garis simpulnya itu di antaranya ini. Nah, ini garis simpulnya. Itu tidak bergetar juga. Sementara yang kalau kamu perhatikan di bagian sininya, wah ini simpangannya selalu maksimal. Ini namanya amplitudenya di situ terbesar. Maksimum. Namanya saja amplitudo, pasti simpangannya terbesar. Oke. Nah, di sini tempat-tempat berbeda, X yang berbeda, itu simpangannya beda-beda. Semuanya ini adalah contoh gelombang berdiri. Aduh, tadi nggak bisa jalan. Jadi ini adalah contoh-contoh gelombang berdiri. Kenapa disebut gelombang berdiri? Karena simpangannya masing-masing di tempat yang berbeda, simpangannya berbeda.
Kalau yang gelombang berjalan tadi, gelombang berjalan kayak gini, simpangan X sama di semua posisi. Di semua posisi. Makanya disebut gelombang berjalan. G berjalan. Simpangannya sama besar di semua posisi. Yang di sini juga segitu, yang di sini juga segitu, semuanya sama. Tetapi yang berikutnya setelah dia ketemu dengan pantulannya, ternyata karakternya berubah. Jadilah ini yang disebut gelombang berdiri. Terutama gelombang yang ketemu dengan pantulannya, sehingga akan mengalami ada yang disebut perut, ada yang disebut simpul. Oh, berarti besar simpangannya berbeda-beda di setiap posisi yang berbeda. Nah, sehingga ada yang disebut perut, ada yang disebut simpul, ada yang disebut bebas, karena yang namanya perut dan simpul itu seolah-olah kalau kalau simpul itu saat X-nya sama dengan 0. Simpul berarti X sama dengan 0. Nggak pernah menyimpang sama sekali. Di titik-titik merah itu sama sekali tidak menyimpang. Tetapi yang disebut perut adalah titik di mana simpangannya selalu maksimal. Waduh, warnanya jelek. Warnanya saya ganti yang lain supaya kelihatan. Nah, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ini mengalami perut. Yaitu simpangannya selalu maksimal. X sama dengan maksimal. Nah, ini tadi gelombang berdasarkan amplitudonya, yaitu gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Bisa diterima, guys? Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Pengelompokan yang ketiga. Oh, kalau ini kita nomor mesti ya. Ini tadi pengelompokan yang ketiga. Terus tadi pengelompokan yang kedua itu berdasarkan amplitudonya, ini pengelompokan kedua. Kemudian pengelompokan pertama adalah, aduh, mana tadi? Ini ya. Ini dia, nomor 1. Oke, nomor 1 pengelompokan gelombang berdasarkan arah simpangannya. Ada longitudinal dan transversal. Kemudian berdasarkan amplitudonya, gelombang berjalan, gelombang berdiri. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan mediumnya. Medium yang digunakan. Oh, ternyata ada 2 macam lagi. Yang pertama yang disebut gelombang mekanis, gelombang yang butuh medium. Marching band itu semuanya adalah praktikum gelombang mekanis. Marching band. Karena apa? Kalian itu sedang mukul apapun, itu ternyata sedang melakukan gelombang, terutama gelombang berdiri. Nah, gelombang berdiri itu butuh medium, namanya membran. Untuk sampai ke telinga kamu juga butuh medium, namanya medium udara, yaitu suara. Suara butuh medium udara. Nah, jadi itu adalah gelombang mekanis, suara. Kemudian gelombang yang tidak butuh medium, gelombang elektromagnetik. Ini sangat menarik. Gelombang elektromagnetik. Ada yang tahu gelombang elektromagnetik itu apa? Contohnya? Halo. Contoh gelombang elektromagnetik. Ya. Cahaya, gelombang cahaya. Ya, matahari. Cahaya itu yang dimaksud?
Iya, ada lagi yang lain. Pernah dengar radar? Waduh. Oke, ini sudah mulai berat. Oke, yang selanjutnya. Sifat-sifat kelakuan gelombang. Semua gelombang itu harus bisa mengalami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap gelombang pasti bisa mengalami pemantulan. Maksudnya adalah apa? Yang namanya mengalami pemantulan itu adalah perubahan arah gelombangnya karena menabrak sesuatu yang menyebabkan dia berubah arah. Mantul. Yang kedua, nomor satu, nomor dua, harus bisa mengalami pembiasan. Beda dengan pemantulan, kalau pembiasan itu arahnya hanya masuk tetapi berbelok. Terutama kalau mengalami perubahan medium. Jadi kalau lebih tekankan lagi, setiap masuk ke medium yang lain, setiap dia berpindah ke medium yang lain, maka pasti akan mengalami pembiasan. Tapi kalau menabrak sesuatu, bisa jadi karena perpindahan. Saat berpindah ke medium yang lain, maupun diganggu, maupun diikat kalau tali, maka dia akan seolah nabrak, akan mengalami mantulan. Nomor 3, diffraction. Diffraction itu apa sih? Mengalami pelengkungan gelombang ketika dia bertemu dengan penghalang di jalurnya. Jadi contohnya misalnya, nah kayak gini. Nah, kalau ada gelombang yang lurus gitu, maka dia akan kemudian melebar, bleber. Jadi kalau bahasa Jawanya bleber sampai ke sana ke sana. Nah, ini namanya diffraction. Seharusnya gelombangnya itu ya kayak yang merah itu. Dia hanya seharusnya itu hanya jalurnya di sini. Nah, tapi kenyataannya kan tidak. Dia melebar kemana-mana. Ini yang disebut difraksi. Yang keempat, interferensi. Jadi pada saat dua buah gelombang saling ketemu, maka dia akan mengalami superposisi atau apa namanya saling menjumlahkan jadinya. Tetapi tidak harus saling menjumlahkan. Kalau arahnya berlawanan ya pokoknya saling berinteraksi gitu. Pada saat mereka bersalaman saling terjadi interaksi. Nah, kemudian yang kelima, dispersi. Dispersi itu penguraian gelombang atas frekuensinya. Contohnya warna putih jadi pelangi. Jadi pelangi itu adalah peristiwa dispersi. Gelombang yang terurai atas frekuensinya masing-masing. Nah, yang namanya gelombang itu harus menjalar secara lurus. Terutama ini kalau misalnya cahaya, gelombang elektromagnetik. Yang berikutnya bisa mengalami polarisasi. Polarisasi itu apa? Polarisasi itu seperti kacamatanya Pak Amin yang kamu lihat. Kalau saya pakai kacamata, itu bukan sembarang kacamata. Itu adalah kacamata yang bisa mengalami polarisasi. Maksudnya polarisasi itu apa? Maksudnya polarisasi itu ada nggak ya di sini ya? Saya lupa. Aduh, nggak ada. Jadi mengalami polarisasi itu contoh gini, bahasa fisikanya. Saya cari ruang. Oke, cahaya itu memiliki
sifat, simpangannya itu ada di segala arah. Jadi kalau ada cahaya yang menuju ke mata kamu, maka simpangannya itu ada yang naik turun, kiri kanan, atas bawah, serong, semuanya ada semua. Nah, kalau ini menjalar ke sana, di mana ada naik turun dan seterusnya, kemudian di sini saya kasih sisir, kisi-kisi yang arahnya vertikal, sehingga hanya yang vertikal yang boleh lewat. Maka pada saat melewati kisi-kisi, dia akan terfilter seolah-olah yang lewat itu hanya yang naik turun tok simpangannya. Dan yang ke arah simpangan horizontal ini akan terbend, tercekal, nggak bisa lewat. Nah, karena hanya ada simpangan ke arah tertentu, di kutub tertentu, maka bahasa istilahnya fisikanya adalah terpolarisasi, terkutupkan, kutub, pol, terkutupkan. Hanya simpangan ke arah tertentu. Saya kira untuk yang sekarang ini sudah terlalu banyak materinya. Ini kalau kamu catat mungkin bisa sudah lebih dari 4 halaman. Maka saya cukupkan sekian dulu pertemuan kita malam hari ini, pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi siswa semua.